mendakwahkan kehalifan Islam di muka bumi ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indah sekali istimewa apa itu. Iya, supaya nikmat hidup itu istimewa apa itu. Bagus kok. صحيح لو الأمة بتجتمع على خليفة نعمة كبيرة لكن الواقع يقول أنه الآن خلاف ذلك. Iya betul, emang termasuk kenikmatan ketika semua umat bersatu untuk menjadi khilafah, tapi itu nggak bakal terjadi. Loh, itu sistem hidup kok, merdeka kok. Itu sistem apa itu? لكن الخلافة انتهت بعد 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang khilafah itu sudah habis 30 tahun setelah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan sistem demokrasi, sebuah ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? هذول مجرمين. Mereka ini kriminal. خوارج العصر. Mereka ini adalah orang khawarij modern. كل التنظيمات التي تكلمكم عن إعادة الخلافة لا تضيعوا وقتكم معها. Semua organisasi-organisasi yang mengajak kalian untuk mengembalikan khilafah Islamiyah, kalian jangan habisin waktu kalian ngurusin mereka. Takbir. 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 كلام الفارغ هذا الذي نسمعه سنحكم العالم ونرفع راية الإسلام تكبير والله أكبر. إيش هذا؟ Tapi kalau kita dengar omong-omong, oh kita harus membela ini dan itu agama dan lain sebagainya dengan mengucapkan teriakan takbir, apa itu semua? Dia melaksanakan siar model yang muslimin dan segera mohon dilepas dan tausiah dari khalifah. Mohon selesai. لا توجد في المسلمين خلافة. Nggak ada khilafah di kalangan kaum muslimin. لم تكن بني أمية خلافة. Bani Umayyah itu bukan khilafah. ولا بني العباس خلافة. Dinasti Abbasiyah juga bukan khilafah. ولم يكن العثمانيون خلافة. Dan bahkan Turki Utsmani itu juga bukan khilafah. هذه كلها بين ملوك وسلطنات. Ini semua adalah antara kerajaan dan kesultanan. فيهم الصالح وفيهم غير ذلك. Di dalam mereka ada orang yang baik dan ada orang yang nggak baik. بدأت عند الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين والتنظيمات الأخرى هذه الفكرة تكبر وتنمو. Dan kemudian bermulai daripada golongan atau generasi Ikhwanul Muslimin atau generasi organisasi-organisasi yang lain dari situ. Khilafah ini bukan ancaman bagi NKRI. Semoga aparat mendengar dan termasuk Presiden hari ini, Pak Jokowi mendengar. Pak Jokowi mendengar. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. ثم تأتي جماعات أخرى فيزداد عندها الانحراف في فهم هذا الموضوع. Dan kemudian semakin muncul lagi kelompok-kelompok yang lain, jadi semakin pemikirannya sudah sangat jauh menyimpang dan menyeleweng. Karena dia sudah menolak khilafah, maka akan kembali terulang. Bentrok, demo, makar. Demi Allah, rebut negara ini. Itu apalagi ya kita gebuk, kita tendang. Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Kalau ada orang muslim tolak khilafah, jika dia tidak bertobat, maka matinya mati kafir, mati kafir, mati kafir. Sadar, tolong sadar, jangan berbincang-bincang selalu khilafiyah, bukan waktunya lagi. Tinggalan, itu cara menghancurkan NKRI. Kalian adalah umat yang banyak di neraka, kata Rasulullah SAW. Kalian adalah umat yang paling banyak di neraka. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Mungkin penampilannya tidak radikal gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, itu mau mengubah dasar negara. Bahwasannya khilafah hari ini bukan ancaman, tapi rahmatan lil alamin. Lu jangan sekali-kali coba injak-injak Indonesia. Bagi kami NKRI adalah harga mati. Harap ngomong apa gue? Kita jelaskan kepada orang itu bahwasanya khilafah ini adalah bersatu dalam satu wadah. Ini jahilun fil ardi khalifah. Tuh. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Wallahi, demi Allah, saya siap sedia mendengar dan taat ulil amri saya. Allahu Akbar. Kita dilarang oleh agama kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi. Dilarang karena negara yang didirikan Nabi itu teokrasi, di mana Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan sekaligus, legislatif,
Kalau ada masalah hukum baru, minta ke Nabi. Kalau di Al-Quran nggak ada, tanya ke Nabi. Nabi membuat hukumnya. Kalau sekarang siapa yang mau jadi Nabi? Ini jelas mereka menantang terhadap keamanan negara. Kami memohon kepada pemerintah, dalam hal ini aparat kepolisian, agar menindak dengan tegas seluruh jaringan radikalisme. Jangan dibiarkan mereka bergerak sekecil apapun. Dan saya kau semua segera rapatkan barisan dengan teman-teman TNI lagi. Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, kita hadir. Dan sekali lagi, negara tidak boleh kalah. NKRI Publik dihebohkan dengan maraknya kampanye sistem khilafah di berbagai daerah. Berita itu juga tersebar dan cukup meresahkan masyarakat Indonesia. Kemudian, beredar kembali video lawas pernyataan mantan Ketua Umum PBNU, Said Akhil Siraj, yang menceritakan khilafah dan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim. Said Akhil menceritakan bahwa Mbah Hasyim sudah tahu sejak dulu bahwa sistem khilafah akan hilang. Bahkan Said Akhil menjelaskan bahwa Mbah Hasyim mengetahui itu jauh lebih dulu sebelum ulama-ulama Arab berbicara soal bubarnya sistem khilafah. Pernyataan itu disampaikan Said Akhil Siraj ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Kemudian video lawas itu kembali viral setelah diunggah oleh channel YouTube TVNU dengan judul Ma'rifat Mbah Hasyim atas bubarnya khilafah. Mulanya, Said Akhil Siraj menceritakan sejarah negara-negara sekitar Arab yang dikuasai oleh para penjajah. Kemudian, dirinya menyatakan bahwa khilafah sudah tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan wilayah yang sangat luas ini. Khilafah sudah tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan wilayah yang sangat luas ini. Tidak mampu, ujar Said Akhil Siraj menjelaskan. Kemudian Said Akhil menceritakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengetahui bahwa khilafah akan hilang atau akan bubar, bahkan lebih dulu tahu sebelum ulama Arab membahasnya. Dirinya kemudian menjelaskan bahwa pengetahuan itulah yang menyebabkan Mbah Hasyim Asy'ari mengkampanyekan pernyataan hubul waton minal iman atau cinta tanah air sebagian dari iman. Mbah Hasyim Asy'ari sudah makrifat, sudah tahu ini nanti khilafah bubar, ini nanti khilafah hilang ini. Coba ulama Arab belum ada yang bilang begitu. Mbah Hasyim bisa tahu itu, ujar Said Akhil Siraj menceritakan keunggulan Mbah Hasyim. Sebelumnya, viral konvoi motor dengan atribut poster hingga bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin. Terlihat para pemotor itu melintas bergerombol dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau. Konvoi Khilafatul Muslimin ini disebut-sebut terjadi di Cawang, Jakarta Timur pada Minggu 29 Mei 2022 pada pukul 9.14 waktu Indonesia Barat. Para pemotor itu tampak membawa bendera berbahasa Arab berukuran besar. Sejumlah poster berisi pesan terkait khilafah pun turut dibawa peserta konvoi. Ada poster yang berbunyi pesan lainnya, sambut kebangkitan khilafah Islamiyah. Demikian tulisan di salah satu poster yang dibawa pemotor. Jadilah pelopor penegak khilafah ala minhajin nubuwah, bunyi poster lainnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan, tindakan konvoi berbendera khilafah tidak dibenarkan di Indonesia. Pasalnya Indonesia tidak menganut sistem khilafah dalam bernegara. Terkait dengan adanya video yang di media sosial, terkait adanya patroli, konvoi kendaraan bermotor membawa tulisan khilafah, tentu hal ini tidak dibenarkan, kata Endra Sulpan di Polda Metro Jaya pada Senin 30 Mei 2022. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undangan kita, bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasarkan khilafah. Jadi Polda Metro Jaya tentunya akan mendalami video tersebut, katanya. Di lain pihak, Khilafatul Muslimin buka suara. Amir Khilafatul Muslimin DKI Jakarta, Abudan, mengatakan konvoi tersebut sebagai agenda rutin untuk mensiarkan khilafah sebagai bagian dari ibadah.
Apakah itu motor siar keliling Jakarta itu kerjaan kami? Itu benar. Namanya motor siar. Kegiatannya bermotor, kita menyiarkan khilafah. Kok mensiarkan khilafah? Karena khilafah bagian dari ibadah, kata Abu Dan. Dia mengatakan siar khilafah menggunakan konvoi motor merupakan instruksi dari tingkat struktur daulah. Menurutnya, kegiatan ini sekedar mensiarkan khilafah untuk tujuan ibadah.